Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syah Ramadan Fikri akan mempresentasikan tentang unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Juga fungsi dari unsur warna CMYK dan RGB. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran unsur-unsur tata letak, kita akan membuat pengertian desain dasar grafis ya guys. Desain grafis adalah suatu bentuk rancangan komunikasi visual yang menggunakan gambar atau teks untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dengan menggunakan media komputer, pada hakikatnya desain dasar grafis adalah seni menyampaikan pesan. Semakin menarik kemasan, semakin cepat pesan itu tersampaikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan awalnya unsur-unsur tata letak. Sebuah karya desain yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen. Selain itu juga harus mengandung originalitas dari desain itu sendiri. Ketika menciptakan sebuah karya, desain harus memperhatikan unsur-unsur desain minimal. Dalam desain adalah unsur tata letak. Tata letak dalam desain terdiri atas beberapa bagian yang tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat dalam. Sebagai contoh, pesan yang disampaikan garis tebal mengandung arti tegas dan jelas. Sedangkan garis tipis mengandung kesan halus dan samar-samar. Berikut unsur-unsur penunjang dalam desain grafis. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pembahasan pertama. Yang pertama adalah garis. Elemen pertama dan paling dasar desain adalah garis. Dalam menggambar garis adalah goresan pena atau pensil, tapi dalam desain garis ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagikan ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana cara majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun garis memiliki sifat ketebalan, garis tetap mempunyai sifat dimensi panjang, sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis dimaknai dengan batas limit dari bidang dan warna. Terbentuk sebuah garis merupakan gerakan dari suatu titik yang misalnya menggunakan pensil, pena, kertas, bahkan dengan gerakan tangan kosong. Bisa dimaknai sebagai garis. Bentuk garis sangat bervariasi, dan garis lurus yang bersifat formal, garis lengkung yang bersifat informal atau santai, dan garis patah atau zigzag yang terkesan kaku. Garis tipis dan garis tebal, dan juga spiral yang terkesan lentur. Oke, yang kedua, fungsi garis. Pada teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pembatas tepi bidang atau objek yang memberikan representasi atau citra struktur bentuk bidang. 2. Menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama yang nilainya arah. 3. Memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luwes, dinamis, dan lain-lain. 2. Jenis garis dan kesan. Garis dalam konsepnya mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, pada posisi horizontal maupun secara vertikal, mempunyai kesan yang berbeda-beda. Oke, yang pertama, posisi horizontal maupun secara vertikal mempunyai dapat menciptakan kesan yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis garis dan kesannya yang ditimbulkan. Garis horizontal yaitu memberi sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. Yang kedua, garis vertikal yaitu stabilitas, kekuatan atau kemegahan. Yang ketiga, garis diagonal yaitu tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. Yang keempat adalah garis lengkung yaitu grace dan keanggunan. Yang kelima, garis zigzag yaitu bergairah, semangat, dinamika atau bergerak cepat. Yang keenam, garis bening upright yaitu sedih, lesu, dan kedukaan. Yang ketujuh, garis diminishing perspektif yaitu adanya jarak, kejauhan, kerinduan, dan sebagainya. Yang ke-8 adalah garis concentric arc
yaitu perluas, gerakan, mengembang, kegembiraan, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah garis piramid, yaitu stabil, megah, dan kuat, atau kekuatan yang masif. Yang ke-10 adalah garis konflik diagonal, yaitu peperangan, konflik, kebencian, dan kebingungan. Yang ke-11 adalah garis upward swirl, yaitu semangat menyala, berkobar-kobar, dan hasrat yang tumbuh. Yang ke-12 adalah garis upward spiral, yaitu pertumbuhan, spontanitas, dan idealisme. Yang ke-13 adalah garis inverted perspektif, yaitu keluasan tak terbatas, kebebasan mutlak, dan pelebaran tak terhalang. Oke, kita akan langsung melanjutkan pembahasan ini ke jenis bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk sifat 3 dimensi. Dari bentuk bidang maupun bentuk terdiri ada beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal oleh orang adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Desain seperti gambar berikut kelihatannya unik serta dapat membawa karakter yang jelas. Oke, dalam bidang ada bentuk figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Dan kedua adalah bentuk abstraktif. Bentuk abstraktif adalah bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Contoh bentuk figuratif adalah wayang kulit atau wayang golek, topeng, dekorasi batik, dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah bentuk abstrak. Bentuk abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk abstrak adalah bentuk geometris seperti balok, tabung, piramid, kerucut, dan bola. Jika melihat bentuk karya abstrak, kita belum tentu bisa mengenalinya bentuk dari benda atau makhluk apa yang dimaksud oleh perupa. Yang keempat adalah karya abstrak. Karya abstrak merupakan hasil eksplorasi lebih lanjut dari bentuk yang biasa kita lihat, sehingga nilai idenya lebih tinggi. Sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusun tata letak diantaranya sebagai berikut. Bentuk horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Yang kedua adalah bidang bundar, memberikan kesan santai, kadang stabil, dan kadang gerak. Yang ketiga adalah bidang segitiga, memberikan kesan statis maupun dinamis. Yang keempat adalah bidang bergelombang, memberikan kesan irama kehidupan dan gerak. Oke, pembahasan yang ketiga adalah ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud. Daripada bentuk tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visualisasi, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Oke, bagian A, fungsi ilustrasi. Fungsi khusus ilustrasi sebagai berikut.
Yang pertama adalah memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Yang kedua, memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga adalah memberikan bayangan langkah kerja. Yang keempat, mengkomunikasikan cerita. Yang kelima, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualisme manusia. Yang keenam adalah memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Yang ketujuh adalah dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Oke, hanya 7 fungsi ilustrasi, 1000 buku anak yang disampaikan di desain oleh Lauren Moreau. Desain pada layout buku anak tersebut memiliki corak khas yang menampilkan beragam gambar ilustrasi hewan dalam aneka rupa warna yang atraktif. Bisa dilihat gambarnya di sini. Yang kedua adalah teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Yang kedua adalah fotografi. Ilustrasi berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera, baik manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital kemungkinan adanya pengolahan lebih lanjut, langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Yang keempat adalah teknik tipografi. Sebenarnya tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain dasar grafis yang unik. Tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan dan juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan peraturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan-kesan tertentu. Tipografi menurut Roy Brouwer adalah dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetak. Pada pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan, penataan, dan berbagai hal bertalian pengaturan baris-baris, susun huruf, tiperset. Tidak termasuk ilustrasi dalam unsur-unsur lain bukan susunan huruf pada halaman cetak. Peran dari tipografi adalah untuk mengomunikasikan ide dan informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Berikut beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh James Craig. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasikan objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah gelap dan terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang, yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pembahasan selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lainnya. Yang ke-8 adalah ruang atau space. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya 2 dimensi, kita hanya bisa berhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisan dengan cara memberikan bayangan
membuat perspektif pada objek, berikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Oke, setelah penjelasan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang, kita akan berlanjut ke pembahasan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Fungsi warna CMYK dan RGB. Warna CMYK merupakan dua komponen penting dalam teori warna. Dua komponen ini menjadi dasar untuk bentuk warna. Sebelum membuat suatu desain, desainer harus menentukan terlebih dahulu desain tersebut akan dicetak atau hanya dipresentasikan melalui media monitor. Mengapa? Karena warna CMYK dan RGB akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika ditampilkan dalam bentuk visual di monitor. Dan ketika dicetak, lalu bagaimana cara mengatasi perbedaan ini? Langkah pertama adalah dengan mengetahui perbedaan warna CMYK dan RGB. Warna CMYK merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Warna CMYK seringkali digunakan untuk percetakan karena tinta percetakan terdiri dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Warna CMYK sendiri masih memantulkan sedikit warna-warna RGB. Warna cyan memantulkan warna red atau merah. Warna magenta memantulkan warna green atau hijau, dan warna yellow memantulkan warna blue atau biru. Pantulan tersebut tidak diinginkan disebut dengan Hue error. Untuk menyiasati maka diberikan warna black atau yang disebut dengan key dalam warna CMYK agar tiap komponen warna menjadi lebih pekat dan tidak memantulkan Hue error tadi. Sedangkan warna RGB merupakan warna red, green, and blue. Ketiga warna ini menghasilkan kecerahan warna yang lebih cerah daripada warna CMYK. Karena itu warna red, green, and blue tadi sangat baik digunakan untuk presentasi visual di monitor. Bagi para desainer dasar grafis, warna RGB lah yang paling sering digunakan. Namun bagi mereka desainer grafis yang memiliki peminatan di bagian percetakan akan lebih sering memakai warna CMYK. Bagaimana jika file sudah dalam bentuk RGB? Jika kalian sudah berada di tempat printing atau percetakan, berarti kalian harus menerima risiko turun warna jika print belum, kalian bisa merubah format file dari RGB ke CMYK. Hampir semua aplikasi khusus desainer dapat merubah format warna RGB ke CMYK, jadi hasil untuk di print juga akan lebih baik daripada di print dengan format RGB.